bisanya hanya memikirkan kekayaan dan warisan saja. Suamimu masih rajin mengaji. Itu berbahaya. Pengaruhi dia, jangan sampai bertemu dengan ulama-ulama lagi. Nanti kekuatan saja hilang. Iya, Mbah. Iya, saya akan berusaha, Mbah. Mau ikut apa tidak? Kamu kok bersikeras seperti itu sih? Kalau ada masalah kan kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak bisa. Aku ingin mandiri sebagai istri. Aku ingin bebas mengurus rumah tangga, mendidik anak dan mengurus anak. Aku kan udah nerima, Bang. Mau kawin sama Duda yang punya anak. Apa itu bukan suatu pengorbanan? Ya sudah, biar nanti saya bicara sama ibu ya. Saya juga merasa berat untuk meninggalkan ibu sendirian. Tapi saya ingin kedamaian. Dan saya ingin supaya ayah juga bisa mandiri. Jadi, kamu mau menuruti keinginan istrimu? Kamu mau pindah? Habis, bagaimana lagi, Bu? Saya nggak kuat setiap hari mendengar keributan terus. Lalu ibu bagaimana, Usman? Ibu tidak bisa berpisah dari Ogi. Itulah sebenarnya yang jadi satu masalah saya juga, Bu. Ogi juga harus bisa mandiri. Selama ini dia selalu manja sama ibu. Dan itu nggak baik bagi perkembangannya, Bu. Usman, kamu kan tidak punya saudara. Rumah ini, tanah, sawah, kebun, semua juga nanti akan jadi milik kamu. Semua perhiasan peninggalan suamiku tidak pernah ibu pakai. Untuk apa? Ibu sudah tua. Sebentar lagi juga meninggal. Ibu, jangan bicara begitu. Nasib manusia semua di tangan Tuhan. Bang Usman akan dapat warisan. Rumah, tanah, kebun, dan perhiasan. Ini kesempatan bagus. Aku harus bisa menguasainya. Bang Usman, Ibu, Yayah minta maaf ya. Yayah nggak jadi pindah dari rumah ini, Bu. Apa? Nggak jadi pindah? Ya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kamu ngerti perasaan ibu. Tapi ada syaratnya, Bu. Syaratnya apa? Ibu tidak boleh lagi mencampuri urusan rumah tangga saya. Biarpun saya tinggal di sini, tapi saya mau bebas, Bu. Sebelum kita akhiri pengajian ini, barangkali di antara Bapak dan Saudara ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Saya, Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Kira-kira 7 tahun yang lalu, desa kita gempar. Waktu itu, istri Usman yang pertama meninggal. Kemudian bangkit dari kuburnya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah roh orang yang sudah mati bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup? Pertanyaan bagus. Saya ingin menjelaskannya. Tapi harus diperhatikan dengan baik-baik. Sebab kalau tidak, nanti bisa salah tafsir. Dan kalau salah tafsir, akan menimbulkan kekeliruan. Dan kekeliruan itu akan menyesatkan kita. Jadi perhatikanlah baik-baik. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat ke-85. Ini yang pokok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seandainya di antara kamu ada yang bertanya tentang ruh, katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku. Ilmu pengetahuan yang aku berikan hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, kalau ada kekeliruan dalam penjelasan tentang ruh, wajar-wajar saja. Karena memang hanya sedikit sekali Tuhan memberikan ilmunya.
Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-42 dan 46, serta penjelasan hadis Ibnu Abbas, kalau boleh saya simpulkan adalah yang pertama bahwa Allah memegang jiwa manusia yang telah mati, lalu menahan dan menempatkannya di tempat khusus. Dan Allah juga menahan jiwa orang yang masih hidup ketika tidur. Lalu Allah mengembalikan kepada jasadnya. Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa roh yang hidup dengan roh yang mati bisa bertemu dalam mimpi dan bisa saling bersapa. Kemudian Allah mengembalikan ke tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus bijak dan hati-hati menyikapi kejadian-kejadian yang memang aneh. Jangan sampai kita ikut tersesat. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih, Bu. Sebentar lagi rumah ini akan menjadi milikku. Beserta kebun, tanah, dan perhiasan mertua suamiku. Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Terima kasih, Mbah. Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Dan bagian Mbah pasti akan kuberikan. Perempuan serakah. Bisanya hanya memikirkan kekayaan dan warisan saja. Suamimu masih rajin mengaji. Itu berbahaya. Pengaruhi dia. Jangan sampai bertemu dengan ulama-ulama lagi. Nanti kekuatan situ hilang. Iya, Mbah. Iya, saya akan berusaha, Mbah. Mbah. Ya tapi kan Bapak tahu, sekarang ini saya sudah kawin lagi, Pak. Sebagai teman, seharusnya Bapak tuh tidak perlu mungkit-mungkit masalah itu. Dan itu kan sudah 7 tahun yang lalu, Pak. Anak saya juga sekarang sudah besar. Waduh, saya minta maaf kalau menyinggung perasaanmu, Usman. Gak nyangka akan begini jadi. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Ya sudah, Pak. Tapi saya mohon, Pak. Lain kali jangan mungkit-mungkit masalah Mutia lagi, Pak. Kasihan dia. Dia sudah damai di alamnya. Gak nyangka. Usman sekarang perasa benar. Ibu. Mutia, bukankah kamu... Kenapa ibu membiarkan anakku disia-siakan? Bukankah ibu dulu pernah berjanji untuk merawat dan menjaganya dengan baik? Mutia, maafkan ibu, nak. Ibu tidak berdaya. Kalau begitu, aku akan membunuh perempuan jahanam itu. Jangan, Mutia. Jangan. Jangan nambah dosa. Ibu berjanji. Ibu mau menjaga anakmu. Percuma, Ibu. Buktinya, Ibu sudah lalai menjaga anakku. Kasihan dia, Ibu. Kasihan. Perempuan jahanam itu harus mati di tanganku. Jangan, Mutia. Astagfirullahaladzim. Aku hanya mimpi. Kenapa Mutia masih mendatangiku? Kenapa dia masih penasaran? Makan yang benar dong. Ayo makan yang banyak ya. Ogi pinter nih. Pak pergi dulu ya. Jangan nakal ya. Ya, Pak. Salam dulu dong sama Bapak.
Saya tinggal dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Abang jaketnya pakai dulu biar Iya. nggak masuk angin. Makasih. Ayo Bu. Pergi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Perempuan itu memang pandai berpura-pura. Ya, Iya bang. kamu jangan terlalu keras sama Ogi ya. Biar nanti dia lebih dekat sama kamu. Ya. Aku nggak pernah marahin dia kok bang. Aku selalu bersikap lembut sama dia. Pokoknya abang tenang aja deh kerja cari uang. Semua pasti beres. Ya, Bang pergi dulu ya. ya. Hati-hati ya bang. Ya. Iya dong, bener makannya. Mau dimain-mainin? Kamu makan kenapa nggak selesai sih dari tadi? Hah? Makan nih. Nggak mau. Makan. Makan dulu. Nggak mau. Sebel banget sih kamu. Nek, kenapa mama galak? Makanya abang tuh hati-hati kalau bicara. Kan nggak enak kalau akhirnya si Usman jadi tersinggung. Terserah dialah. Pokoknya saya tidak punya niat jelek. Istri si Usman itu pasti punya latar belakang yang tidak baik. Tinggal di desa, tapi dandanannya segitu menornya. Kamu kalau mau menilai orang selalu negatif. Kalau ada warga desa yang cantik, yang baru, kamu udah uring-uringan. Kenapa sih? Apa bang bilang? Saya ngiri dengan perempuan cantik. Memangnya aku ini kurang cantik? Ayo ngomong. Sabar dong. Saya kan cuma bercanda. Dasar laki-laki dumbelang. Selalu aja membandingkan istri sendiri dengan perempuan lain. Dasar perempuan! Bisanya keburu aja kamu. Sama aja laki-laki di mana aja sama aja. Bang, aku pengen punya usaha, Bang. Ya, untuk nambah-nambah uang dapur. Buka usaha. Memangnya selama ini gaji yang saya kasih kurang? Ya, perempuan mana sih, Bang, yang merasa cukup? Aku pengen cari kesibukan, Bang. Selama ini kamu sudah punya kesibukan di rumah yang harus kamu urus. Bosen, Bang. Aku stres. Gitu-gitu terus. Ngurus anak lagi, ngurus anak lagi. Mau kamu begitu? Terserah. Assalamualaikum. Salam. Minta sedekahnya, Bu. Ini apa sih pagi-pagi gue aja belum dapat pelanggan. Lu ngapain sih pagi-pagi? Di sana pergi. Ampun, Bu, ampun, Bu, ampun. Bu. Enak aja pagi-pagi minta. Gue aja belum dapat duit. Ogi! Mana sih lama banget? Ya ampun! Kamu ini udah hari dikasih makan tapi gak ada tenaganya sama sekali. Sudah ambil yang lain. Mana? Berilah petunjuk kepada hamba ini, ya Allah. Hanya kepadamu lah aku berserah diri. Aku tahu Engkau tak akan memberiku cobaan yang aku tidak sanggup untuk menanggungnya. Ngomong-ngomong, si Ogi udah sekolah belum? Ah, dia mah anak bandel, mana mau sekolah. Masih mau main-main, Bang. Bandelnya minta ampun, capek aku ngurus dia, Bang. Sabar. Dia itu nanti pasti akan menjadi orang yang hebat. Hebat apanya? Orang malas banget kayak gitu hebat. Lihat saja, dia itu dapat mukjizat. Buktinya dia sehat dan lincah lagi. Emang dia dulu sakit apa, Bang? Bukan sakit. Dia itu lahir di dalam kuburan. Lahir dari dalam kuburan. Saya ngangkat dari yang lain. Memang si Usman nggak cerita. Enggak, Bang. Lagi ngomongin apaan tuh si Hamzah? Dasar mulut ember, kerjanya ngerumpi aja. Oh
Oh ya, ini ya lupa. Kata orang pinter sih, kalau anak yang lahir di dalam kuburan pasti menjadi orang yang hebat. Lihat aja sekarang, dari kecil anaknya udah pinter dan lincah, ya kan? Iya, nggak tahu bang. Hei perempuan musuh. Berani-beraninya kau telah menyiksa Ogi. Siapa kamu? Aku ibu kandung Ogi. Bukankah kamu sudah mati?